Ya langsung saja saya mau ke Bang Viva. Bang Viva, merespon tadi yang disampaikan oleh Mbak Ege. Jadi sebenarnya memang kedua nama ini tuh sudah dicocokkan manuver untuk PAN juga di sebenarnya. Ya, kalau soal penentuan pasangan calon, intinya bahwa nanti akan dirapatkan bersama dengan Partai Golkar dan P3. Proses pemilihan penetapan calon nanti akan dilakukan secara aklamasi, tidak voting, bulat. Intinya bahwa September 2023 masih lama dan KIP adalah merupakan bagian dari kabinet pemerintahan yang sekarang fokus untuk menjalankan program-program pemerintahan. Yang kedua, proses masyarakat yang dinamis ini tentunya juga menjadi bagian penting dari pertimbangan KIP untuk memutuskan siapa pasangan calon yang akan diusung. Ukuran-ukuran normatif, rasional, misalnya soal popularitas, elektabilitas, likabilitas, itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan pasangan calon yang diusung. Intinya bahwa KIP tetap memprioritaskan kader internal KIP, tetapi membuka faktor eksternal dari KIP untuk bisa dimonitor, dikaji, dan dievaluasi dalam rangka untuk menjalankan 10 tahun program KIP ini bisa jalan. Caranya, ya KIP harus menang di Pilpres. Faktor kutil efek itu tidak seluruhnya seragam, Prof. Effendi Ghazali. Tentunya ini juga menjadi bagian penting dari seluruh partai politik termasuk KIP untuk menentukan, karena pasangan calon asumsinya akan berpengaruh kepada kutil efek masing-masing partai politik, dan masing-masing partai politik juga tidak secara rata-rata kalau mau mengusulkan pasangan calon A akan naik atau akan turun. Jadi sangat spesifik tergantung kepada daerah masing-masing terhadap kutil efek ini. Itu saya percaya, terutama makanya diadakan acara ini. Jadi kan pendaftaran ataupun penggalangan di pilkada ini. Meskipun judulnya Jawa Tengah toh. Iya Jawa Tengah toh, ya kan. Jadi caleg Partai Amanat Nasional. Iya caleg ya, karena untuk mengimbangi kotel efek. Karena kalau misalnya Ganjar diusung oleh PDIP, ya, dengan segala hormat, mohon maaf ya. Kurang cukup Zulhas? Enggak, ya cukup lah ya kan, cukup untuk maju. Bukan maksudnya ikonnya, kenapa mesti ekor jas itu dengan sosok yang dimiliki oleh partai politik lain? Enggak, tadi kan ekor jas ini, kotel efek ini maksudnya mengikuti calon presidennya. Nah kalau calon presidennya itu misalnya Ganjar, maka kemungkinan kan kotel efeknya, ekor jasnya lebih banyak dinikmati oleh PDI Perjuangan. Karena itu perlu ada tadi itu pelatihan, penggalangan, caleg-caleg di seluruh daerah di seluruh Indonesia, sehingga mereka juga bisa muncul sebagai tokoh yang dilihat gitu. Oke, calon presidennya ini, tapi caleg-calegnya bagus loh ini gitu, meningkatkan caleg-caleg yang mewakili daerah. Bukan menguntungkan calegnya dari PDI Perjuangan, Iya itu pasti, secara umum teori begitu. Karena itu justru karena keanehan ini, ada dua keanehan. Yang pertama ada 20% threshold itu, presidensial threshold, yang mengakibatkan di daerah tuh banyak gitu. Jadi mereka kalau kampanye, para caleg ini bilang gini, memang kalau di pusat itu kita milih presidennya itu. Tapi kalau di daerah ini sebetulnya kami lebih suka calon presiden itu loh. Supaya mereka terpilih untuk basis daerah maupun mewakili daerah ke pusat. Tapi yang menjadi menarik bukan itu. Yang menjadi menarik pagi ini adalah sebagai partai koalisi yang dua kali disinggung oleh Bang Viva tadi, maka memang bagi mereka lebih pas mencalonkan kalau tidak ketua-ketua umum partainya, ya Ganjar, ketimbang Anies.
Tar dulu. Nasdem aja sudah merasakan akibatnya kan, Iya. sebagai anggota koalisi. Tapi di dalam makan malam beberapa hari lalu Iya, komitmennya kan dikatakan organik, tegas Bang. oleh Erlangga Hartarto. Oh iya dong, harus. Itu harus dinyatakan demikian. Jadi kami tetap ketua umum kami. Nah, oke. Tapi kan sudah mulai secara aspek dimulai resonansi. Oke. Tapi di daerah-daerah semua menyampaikan ini loh. Oke. Karena Bang Ege, itu kami mau komunikasikan gitu. Nah, Bang Ege mengatakan, jadi setelah ini akan dikomunikasikan. Ya, nah, ke artinya, DPP. dengan Sudah benar tadi kata ya, Bang Viva ke DPP. dengan melakukan ini terlebih dahulu justru bukannya malah merusak. Nah, begitu loh. Enggak. Ini nih merusak atau mengganggu Koalisi gitu. nih. Tahapannya sudah benar tuh. Yang pertama, suara-suara ini muncul dari seluruh daerah, apakah hanya ke Ganjar atau berpasangan seperti ini. Karena jangan lupa, kan nama-nama cawapres lain sedang naik juga tinggi nih ya. Kita tahu Ridwan Kamil. Ya. Orang nanya-nanya, ini kan dari Jawa Tengah. Kenapa bukan Ganjar Ridwan Kamil ya? Kenapa bukan Ganjar Kofifa ya? Nah, sebelum itu beredar, diduetkan dulu ini di Jawa Tengah gitu. Oke. Ya kan? Jadi supaya sebelum Anda bertanya kenapa bukan Ganjar Ridwan Kamil, kenapa bukan Ganjar Kofifa, Anda bertanya dulu, cocok nggak ini Ganjar Erik gitu. Nah, dia akan dibunyikan terus. Cek ombak dulu. Iya, bukan cuma cek ombak, tapi membuat Anda nginget-nginget. Ganjar Erik, Iya. Ganjar Erik oke, ya. oke. Lalu disampaikan ke DPP. Sesudah dari DPP disampaikan ke masing-masing kan, katanya ketum-ketum ini ada rapat Iya. bersama. Bisa jadi Makan ditolak malam. dong ya pada saat Apa? nanti menyampaikan, bisa jadi ditolak. Ujung-ujungnya sepertinya enggak. Tidak. Nah, ya. karena kan melibatkan partai lain. Iya, Tapi iya. Bang, kalau memang kemudian kotel efeknya tidak menyerang PAN, apa pesan yang mau disampaikan sebenarnya dengan ini, Bang? Oh, dengan ini pesannya tadi itu pelatihan dan penggalangan para caleg di seluruh Itu harfiah, daerah untuk enggak, tapi ini penting Oke. karena mereka ingin mengatakan kami berakar di masing-masing daerah, Oke. bahkan juga mewakili daerah ke pusat, ke DPR pusat. Tetapi ketika ditanyakan siapa calon Pusat yang presidennya, menentukan. ya, jadi kotel efeknya itu adalah kalau nggak dapat di ekor jas calon presiden dan wakil presiden, kami dapat di kekuatan para caleg. Oh. Ya. Baik. Terakhir dari Anda Bang Viva Yoga, singkat saja. Ya, soal kutil efek memang butuh penelitian lebih detail Lebih dan detail. lebih mendalam lagi karena bagi partai-partai politik kutil efek dari pasangan calon itu berbeda derajatnya. Intinya bahwa Partai Amanat Nasional tetap memperhatikan pada pemilu ke pemilu, suara terbesar itu adalah karena perjuangan dari caleg. Ya, itu Oke. tadi. Jadi kita sedang melakukan proses konsolidasi untuk peningkatan kualitas caleg. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bang Viva Itu Yoga waktu pagi hari ini. teori jalan tengah ya. Yang tadi belum disebutkan sama kita adalah ini sinyal Ganjar Erik disuarakan dulu supaya orang nanti ketika mendengar Ganjar Ridwan Kamil, Ganjar Kofifa itu sudah masuk lebih dulu nggak suara Ganjar Erik ini? Belum ada belum ada Hasil. clue ke sana belum. Dijawab dengan Ya, senyuman, kalau Bang. Mas Erik itu kan bagi PAN bukan orang lain, sudah Oke. menjadi keluarga dekat gitu. Oke. Jadi dengan Bang Jul juga seperti kakak adik. Oke. Jadi personifikasi Mas Apalagi- Erik itu apalagi juga dengan Kaisang. jadi bagian dari PAN. Iya kan, aduh apa namanya, Ini kemana-mana. yang mewakili Oke, Bang. pernikahan. gitu. Terima Oke, kasih. kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih Bang Viva Bang Yoga Fendi Ghazali. waktunya. Bang Bang Viva Egi. Yoga Mauladi, terima kasih Iya, iya. waktu Anda. Selamat pagi. Salam sehat Terima untuk kasih. semuanya.